Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama dengan saya, Ibu Kris Rebiati. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sudah mulai menyiapkan buku dan alat tulisnya? Baiklah. Tentang organ-organ pernapasan hewan. Secara umum, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Berikut adalah klasifikasi hewan, yaitu mamalia, reptil, burung atau aves, ikan atau Pisces, amfibi, cacing tanah atau vermes, dan serangga atau insekta. Alat atau organ pernapasan hewan bermacam-macam, bergantung tempat hidupnya. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Ada hewan bernapas dengan insang. Ada pula hewan yang bernapas dengan trakea. Pun pula ada hewan yang bernapas dengan permukaan kulit. Anak-anak, kita akan mulai mengenal mamalia. Tahukah kalian apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia itu menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia itu muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air itu menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana dan apa organ pernapasan pada reptil? Tahukah kalian apa reptil? Reptil adalah hewan melata. Ada yang tahu apa itu contoh hewan reptil? Iya, betul. Ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak adalah jenis hewan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, baru kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipat yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Tetapi pada kadal dan buaya, paru-parunya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kita akan mengenal alat atau organ pernapasan pada burung atau aves. Apa ciri khusus dari alat atau organ pernapasan pada burung? Ada yang masih ingat? Betul. Selain
Burung bernapas dengan paru-paru, tapi ada organ pernapasan yang lain yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Apa itu? Pundi-pundi udara atau kantong udara. Anak-anak, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Tahukah kalian apa fungsi kantong udara? Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, yaitu membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Sekarang kita lebih lanjut lagi. Kita akan mengenal organ pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan mengambil oksigen yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran-lembaran insang. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang maksud Ibu membuka. Lalu air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itulah terjadi pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Itu tadi organ dan sistem pernapasan pada. Berikutnya adalah amfibi. Apa amfibi, anak-anak? Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Katak yang termasuk hewan amfibi itu hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari,
Kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Anak-anak, hewan apa ini? Cacing tanah ya. Banyak orang geli kalau melihat cacing tanah, padahal hewannya kecil. Mungkin kalian juga begitu ya. Nah, cacing tanah ini unik alat pernapasannya, organ pernapasannya. Mari kita lihat, mari kita simak bersama-sama. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing atau vermes bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Begitu tadi sistem pernapasan pada cacing vermes. Sekarang kita ke serangga. Serangga atau insekta adalah hewan berkaki 6. Contohnya belalang. Alat pernapasan pada belalang disebut apa anak-anak? Trakea. Bagaimana proses pernapasan pada belalang? Ibu ulangi, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain loh. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini tentang organ pernapasan hewan. Silakan kalian memperkaya pengetahuanmu dengan mencari dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan berjumpa lagi dengan Ibu Kris pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.